belum sempat bereaksi apapun, si sosok wanita itu tiba-tiba mendekati aku. Nah, dia dideketinya aku, terus dicekek ya leher aku. Ige Naya, Ige Naya, Ige Naya, katanya. Kata siapa Lian, artinya ini aku, ini aku, ini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Senin ini aku datang lagi dengan kisah horor Wawa internasional yang ketiga. Kalau di minggu kemarin kalian sudah mendengar kisah horor dari Malaysia, Wak. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh Wawa kita pada saat dia berkuliah di Korea Selatan. Nah, kisah horor kali ini melibatkan sesosok urban legend yang sangat melegenda di kampusnya si Wawa ini, Wak. Dan konon katanya sosok itu mengalami sebuah peristiwa tragis yang membuat arwahnya itu tidak tenang gitu loh, dan dia ini jadi sering melakukan teror untuk membalas dendam. Teror dari sosok ini betul-betul seram kali, Wak, dan tidak hanya dialami sama Wawa aja loh ya, tapi juga dialami sama beberapa teman asramanya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Julian atau Lian dari Korea Selatan. Halo Lian. Nah, sedikit informasi tentang Lian, Wak. Jadi dia ini adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya memang warga negara Korea, Wak, tepatnya dari kota Daejeon, sedangkan ibunya berasal dari Indonesia, tepatnya dari Makassar. Nah, sejak tahun 2015, Wak, Lian ini berkuliah di salah satu kampus yang ada di Korea Selatan, yang kita sebut aja lah dengan inisial Universitas Kaya. Nah, selama berkuliah ini, Wak, Lian ini tinggal di asrama khusus laki-laki yang memang tidak jauh dari kampusnya. Perkuliahan Lian pun berjalan dengan lancar waktu dia mulai di sana kan. Hingga pada tahun 2019, Wak, dia mengalami rentetan teror mistis yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Jadi, ceritanya nih, pada suatu malam di akhir tahun 2019, Wak, Lian ini sedang nongkrong di kamar teman asramanya, namanya Indra. FYI, Indra ini memang orang asli Indonesia juga, Wak. Nah, di kamar itu nggak cuma ada Indra aja, ada juga 4 teman Lian yang lain. Mereka adalah Jung Hae dari Seoul, terus Doji dan Guo dari Daejeon juga, serta Kevin, Wak, dari Selandia Baru. Jadi di kamar itu udah ada 6 orang ya, termasuk si Lian. Nah, di sana mereka ngobrol-ngobrol lagi tuh, sesekali juga bermain HP. Tapi pada saat malam semakin larut, Wak, obrolan mereka ini mulai merembetlah ke sebuah kisah di balik berdirinya Universitas K ini atau kampus mereka. Jadi, Wak, menurut Gunwo yang memang asli orang Korea ini, katanya kampus mereka itu dulunya adalah barak militer yang dipakai tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi setelah si Jepang ini kalah, Wak, tempat itu diambil alih sama pemerintah Korea, dijadikanlah itu bangunan kampus ya kan. Nah, di kampusnya Lian itu ternyata ada sesosok urban legend, Wak, yang sangat-sangat melegenda, yaitu wanita cantik bernama Han Miso. Nah, konon katanya, Wak, ya, pada tahun 1920-an Han Miso ini diculik sama tentara Jepang dan dibawalah itu ke barak militer itu untuk dijadikan macam, mohon maaf, budak seksual atau apa, masih kenal kan, Jugun Ianfu istilah itu kan. Dan kala itu si Han Miso ini sering memberontak, Wak, dan berusaha untuk kabur, hingga membuat tentara Jepang juga jadi marah sama dia kan. Nah, karena memang terus-terusan ngeberontak, pada suatu hari Han Miso ini dipukulilah itu secara sadis sampai nyawanya melayang. Dan setelah Han Miso ini tewas mengenaskan, arwahnya itu katanya tidak tenang dan sering menghantui mahasiswa di Universitas K itu, which is di TKP tempat dia dihabisin tulah. Dan meskipun aku nggak pernah mengalami secara langsung nih Nadia waktu itu ya, Lian ini sering mendengar selentingan kabar memang, Wak, bahwa ada beberapa mahasiswa yang pernah dihantui sama Han Miso ini. Sebelumnya Lian juga udah pernah dengar sebelum dibahas di tongkrongan itu. Dan konon katanya juga sosok Han Miso ini sering mengenakan hanbok atau pakaian tradisional Korea yang berwarna putih, dan makanya juga dari situ mahasiswa di sana sering menyebutnya dengan sebutan Hayan Yuryeong, Wak, atau hantu berbaju putih gitu ya. Nah, pas lagi udah lah nih kan membahas-bahas itu kan, lagi seru-seru kali lah membahas kisah tentang si Han Miso ini, tiba-tiba mereka denger, Wak, ada suara apa, burung gagak yang berbunyi pas di depan kamarnya si Indra itu. Apa tuh kata mereka kan. Nah, merasa ada yang nggak beres, si Indra, si pemilik kamar, bilang, udahlah, Wak, udah cerita seramnya nih, udah malam nih, perasaan aku udah nggak enak, katanya. Ya, Wak, kok tiba-tiba hawa di kamarku juga jadi aneh ya, kata si Lian lagi. Nah, khawatir terjadi sesuatu, udah akhirnya mereka membubarkan diri lah, Wak, dan kembalilah itu ke kamar masing-masing ya. Nah, setelah kembali ke kamar nih, Lian kan balik ke kamarnya juga. Lian langsung lah ditariknya selimut, dia mau tidur juga. Nah, pas lagi tidur itu, Wak, Lian bermimpi sesuatu yang agak janggal nih di waktu itu. Di dalam mimpi
itu Lian berada di area kampus, tapi dengan setting suasana yang berbeda. Di sana Lian itu melihat ada banyak sekali ruangan-ruangan besar yang difungsikan sebagai gudang. Jadi bukan kelas buat kuliah, Wak, tapi gudang. Nah, karena merasa asing dengan pemandangan itu, Lian pun melangkahkan kaki lah, masih dalam mimpinya, sambil melihat-lihat ke situasi sekitar. Sampai akhirnya, Wak, si Lian ini dengar ada suara cewek lagi nangis. Karena penasaran, Lian segeralah mencari sumber suara itu kan. Dan ternyata suara itu berasal dari seorang wanita cantik katanya, Wak, bergaun hanbok. Lagi duduk dia di bawah pohon, kata si Lian kan. Dan ketika si Lian itu berjalan mendekati si wanita itu, tiba-tiba wanita itu langsung didongakkan di kepalanya ke si Lian, bertatapan mata dia sama si Lian, Wak. Tapi tepat waktu mereka saling berpandangan mata tuh, disitulah Lian ini terbangun dari mimpinya. Apa tuh? Siapa cewek tuh ya kayak gitu? Terbangun udah agak janggal itu kan sama mimpinya kan. Tapi walaupun kayak gitu Lian nggak begitu ngambil pusing, Wak. Nah, dia balik lagi tidur sampailah pagi tiba. Dan mulai dimimpiin nih. Tapi, Wak, setelah peristiwa mimpi di malam itu, entah kenapa si Lian ini tuh kembali mengalami kejadian mistis juga yang sebelumnya memang tidak pernah dia alami. Sebelumnya aku biasa-biasa aja nanti di situ, tapi setelah mimpi tuh jadi kayak ada gangguan gitu. Dimana pada suatu sore, Wak, Lian ini lagi pergilah ke toilet, ditemani juga sama kawannya, si Doji sama si Gunwo. Mereka berdua juga sama-sama mau pipis gitu kan. Nah, selesai siapa ini si Lian ini buang hajat, dia denger lagi, Wak, ada suara cewek nangis lagi dari salah satu bilik yang tertutup, bilik kamar mandi itu. Dan by the way juga toilet di kampusnya si Lian ini mirip toilet wanita, Wak. Jadi macam di bilik-bilik kayak gitulah gitu kan. Nah, dengar itu Lian kaget. Loh, kok ada cewek yang nangis di toilet cowok ini? Kayak salah masuk toilet lah si mbak ini gitu kan. Dah, Lian pun segera kan, Lian udah selesai buang hajat kan. Dia segera langsung menghampiri salah satu bilik di mana suara itu berasal. Diketok lah pintu tuh kan, tek-tek pakai bahasa Korea nih, kurang lebih artinya kayak gini. Permisi mbak, maaf kak ya, kayaknya kakak salah masuk, toilet wanita ada di sebelah, ini toilet cowok, kata si Lian. Dan setelah Lian ngomong kayak itu, dijawab sama cewek tuh, iya saya minta maaf, kata dia kayak gitu kan. Nah, setelah mendengar itu ya udah Lian pergilah itu keluar toilet kan, sambil nungguin dua kawan yang masih ada di dalam kamar mandi. Nah, pas dia lagi nunggu di depan kamar mandi tuh, Lian tuh sama sekali nggak nengok ada wanita yang lintas di hadapannya, Wak. Harusnya kalau memang si cewek tadi memang salah masuk kan, dia udah ditegur kan, harusnya udah selesai itu pasti dia langsung keluar lah gitu, pasti dia ngelewatin si Lian juga kan. Ini enggak, Wak. Nah, karena penasaran Lian balik lagi lah ke toilet yang tadi ada suara cewek tuh. Ternyata waktu dideketin, Wak, pintu tuh udah terbuka lebar. Waktu makin dideketin, kosong, nggak ada orang. Loh, kemana cewek yang nangis tadi? Aku dari tadi juga nggak ada ngeliat dia keluar lah, kata si Lian kayak gitu kan. Nah, ngerasa udah nggak ada yang nggak beres di situ, Wak. Lian pun segera langsung ngajak kawan-kawannya balik lagi lah ke kelas dengan terburu-buru. Udah, Wak, cepat, Wak. Udah keluar lah ini kawan dia berdua. Pergilah lagi mereka masuk ke kelas. Dan sejak dua kejadian itu, Wak, Lian ini jadi sering mendengar suara wanita nangis. Entah itu di toilet kampus Nadia, di koridor, di asrama, pokoknya di mana-mana aku sering aja tuh dengar cewek nangis itu. Tapi kan memang gangguan itu ya cuman hanya sekedar suara aja kan. Dan aku juga nggak begitu ngambil pusing. Aku masih mikir masih positif thinking aja. Mungkin ada suara orang lah kayak gitu, atau mungkin tuh perasaan aku aja. Tapi, Wak, selang beberapa minggu kemudian teror ini kembali menghantui Lian dalam tahap yang lebih ekstrim lagi kalau kata si Lian ya. Dan gak cuma Lian aja, Wak, di sini kawan-kawannya si Lian itu juga ikut mengalami rentetan teror mistis ini. Nah, jadi pada suatu hari, Wak, menjelang libur Natal, sebagian mahasiswa Universitas K itu menikmati hari libur mereka dengan kembali ke rumah seperti biasa kan. Tapi waktu itu aku sama keempat kawan aku, si Indra, si Kevin, si Junghae, sama si Gunwo itu memilih untuk tetap stay di kampus karena memang ya kami lagi nggak mau balik aja gitu. Nah, di malam harinya nih mereka berempat berkumpul lah itu di kamarnya si Kevin sambil ngobrol-ngobrol lah gitu seperti biasa. Dan terus karena mungkin bosan sama ngobrol-ngobrol aja, si Lian nyeletuk, kita ngapain lagi tuh, yuk masa cuma ngobrol-ngobrol aja, ngapain kek gitu kan. Terus si Gunwo bilang, gimana kalau kita main Ouija? Aku baru beli papan Ouija lo kemarin. Ouija tuh kan kalian kan permainan manggil arwah tuh lo, kayak ya jelangkung lah kalau di sini. Di situ Lian nolak, enggak mending kita main apa yang lain aja lah gitu, jangan Ouija lagi gitu kan. Tapi di situ Kevin sama si Junghae ini bilang, kami belum pernah lagi main Ouija, kata gitu. Udahlah nggak apa-apa lah, kita main itu aja, kata gitu. Karena kalah suara aku di situ, Nadia ya udah, aku pun terpaksa mengikuti ide dari kawan-kawannya itu. Setelah semua sepakat, Gunwo balik tuh ke kamarnya buat ngambil si papan Ouija itu. Udah balik lagi deh ke kamarnya si Kevin. Sebelum permainan itu dimulai, Wak, mereka sengaja dimatikannya lah itu lampu kan, dinyalakannya lah itu lilin supaya ya lebih mendalami permainan lah gitu. Setelah semuanya siap, mereka lalu membaca lah itu mantra seperti yang memang tertulis di buku panduan di Ouija tuh kan, Wak. Selesai mantra itu dibacakan, Wak, mereka lanjut mengajukan beberapa pertanyaan nih. Dan mulai nih permainannya kan. Pertama, mereka nanya, siapakah kamu? Kata gitu. Dan
Tanya, hening nih nggak ada jawaban. Beberapa saat kemudian lagi mereka nanya lagi, apa kamu Hayan Yoryong atau hantu baju putih itu? Hening juga, nggak ada reaksi itu papan Oija tuh. Nah nggak nyerah di situ aja, mereka nanya lagi nih yang ketiga, kalau kamu ada di sini, tolong tunjukkan dirimu. Hening juga, nggak ada reaksi apa-apa, Wak. Nah, karena tidak ada pergerakan yang menandakan kehadiran makhluk halus itu, Jung Hae tiba-tiba nyeletuk, setan sialan kata kayak gitu. Udahlah bubar aja lah kita, nggak ada nih setannya nih. Tapi waktu dia ngomong kayak gitu, cahaya lilin yang ada dekat kami itu, nah dia padam langsung. Tuh tiba-tiba langsung gelap gulita kan kamar mereka. Dan habis itu mereka juga dikejutkan sama suara benda jatuh dari rak bukunya si Kevin. Langsung potong panting kami semua, dan dia berhamburan lah itu keluar dari kamar kan. Nah di situ lah mereka notice bahwa ada yang datang nih, ada sosok makhluk halus yang terpanggil gara-gara permainan Ouija kita. Tapi karena waktu itu mereka nggak mau terjadi sesuatu yang tidak-tidak, udah akhirnya mereka sepakat untuk udahlah Wak, nggak usah dilanjutin lagi, bubar aja lah kita, udah nggak betul nanti dibanding ada apa-apa kata mereka kan. Dah akhirnya mereka berempat pun segera kembali ke kamar masing-masing, Wak. Sementara si Kevin yang punya kamar yang kamarnya dipakai buat main Ouija itu numpang nginap deh di kamarnya siapa Gunwo karena takut deh. Nah setelah balik dari bermain Ouija ini, Wak, lagi-lagi si Lian bermimpi kejadian yang tidak biasa tuh. Di dalam mimpinya dia kembali bertemu sama wanita bergaun hanbok tadi yang memang ada di mimpinya tempo hari tadi. Dan bedanya kalau kemarin itu dia nengok wanita itu dengan wajah yang normal-normal aja kan, langsung dia terbangun dari mimpinya tadi tuh. Kali ini dia muncul dengan wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya lebam, mulutnya itu berdarah, mata kanannya menonjol macam mau keluar mata ya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka cambuk. Belum sempat bereaksi apapun, si sosok wanita itu tiba-tiba mendekati aku. Nah dia dideketinya aku, terus dicekek ya leher aku. Ige Naya katanya. Kata siapa Lian artinya ini aku. Oh langsung berteriak lah si Lian kan. Wah gitu, terbangunlah dia dari mimpinya. Nah pas sudah bangun ini, Wak, Lian ngerasa sakit kali kepala aku. Nah dia nyeri gitu loh leher aku katanya. Lian langsung lah pergi ke wastafel nih buat ngebasuh lehernya itu sama air, Wak. Tapi ketika pandangan matanya mengarah ke cermin, Wak, Lian kaget karena ternyata di lehernya itu ada guratan merah gitu loh, yang macam abis baru dicekek. Ya Tuhan, ini berarti bukan mimpi nih. Kok bisa ada luka betulan di leher aku? Memang betulan ada, kata si Lian ya. Nah karena takut, Lian pun langsung lompat lagi ke kasur tanpa sempat mencuci mukanya. Dia memilih kembali tidur sambil terus berdoa supaya dia itu tidak dimimpikan lagi sama si sosok wanita itu. Dan untungnya malam itu dia bisa tidur nyenyak sampai pagi tiba. Nah mimpi kedua ini udah agak ekstrim nih, udah mulai main fisik ya kan, dicekek di dalam mimpi, bangun-bangun ada bekas apanya. Dan setelah kejadian malam itu, Wak, Lian ini sudah tidak pernah lagi mengalami peristiwa mistis dan dia kembali menjalani hari-harinya dengan normal. Udah nggak pernah lagi nih dimimpiin sama sosok itu lagi kan. Sampai pada suatu hari Lian balik lagi kumpul nih sama kawan-kawan asramanya di kamarnya Kevin lagi, Wak. Seperti biasa setiap kali ngumpul mereka selalu ngomongin itulah banyak hal kan. Termasuk tentunya kejadian setelah mereka main Ouija tempo hari itu. Di situ si Gunwo bilang kayak gini, kenapa ya sejak kita main Ouija kemarin tuh perasaanku jadi nggak enak loh. Bahkan kemarin aku sama Kevin sempat ngalamin kejadian aneh loh, kata siapa ini kan. Loh, kenapa emang ya, katanya si Lian. Nah di situ, Wak, Gunwo pun cerita bahwa ketika kemarin asrama mereka ini sempat mati lampu tuh, Gunwo ini kelaparan. Dia mau masak mie instan di dapur umum, Wak. Nah by the way di luar kamar mereka itu memang ada dapur yang biasanya dipakai barengan sama penghuni lain gitu. Tapi karena takut pergi sendirian, Gunwo ngajak si Kevin. Ya udah sinilah aku temenin, tapi cepat-cepat kok masaknya ya, kata si Kevin. Kevin kan juga udah rada takut gitu kan. Udah tuh mereka berdua pun pergilah ke dapur dalam situasi gelap. Kan lagi mati lampu kan, jadi cuma diterangi pakai lampu flash handphone aja. Awalnya nggak ada kejadian aneh, Wak, sama sekali di situ. Tapi beberapa saat kemudian mereka berdua ini dengar ada suara orang lagi nyeruput kuah mie itu loh, tau kan? Kayak gitu. Karena penasaran, Gunwo ngarahin lah itu lampu flashnya ke arah sumber suara untuk lihat siapa nih yang lagi makan. Kok bisa-bisanya kok makan di gelap-gelap kayak gini kan. Dan setelah ditengok, waduh merinding, setelah ditengok mereka kaget karena suara itu berasal dari wanita berambut pirang lagi berdiri di belakang mereka. Kok siapa? Ini kan asrama laki-laki. Kenapa ada wanita di sini? Kata mereka. Karena takut, Gunwo pun live langsung dimatikan yang kompor. Berlari lah dia tuh sama si Kevin. Nggak jadi masak mie, Wak. Cuma si cewek itu langsung gitu. Nggak Gunwo aja nengok, si Kevin juga nengok. Nah dengan cerita itu Lian nanyalah, bentar. Wanita yang kalian tengok tuh penampilan kayak gimana tadi? Aku nggak ingat detailnya secara jelas, Wak ya. Tapi yang aku ingat dia tuh pakai rok
terus lengan pendek, cuma rambutnya sebahu, warna pirang, kata dia kayak gitu. Nah di situ Lian langsung ngebatin, oh berarti beda nih sama sosok yang datang ke mimpi aku. Tapi dia tuh siapa ya, sosok pirang rambutnya pendek? Nah nengok si Lian diam aja, Gunwa nanya kan, emang kenapa Yan? Kok diganggu juga ya? Apa jangan-jangan kita nih diganggu gara-gara main Ouija ya Wak, kata si Gunwo kan. Di situ Lian bilang nggak ada apa-apa kok, udahlah makanya kita berdoa aja lah semoga nggak ada lagi kejadian aneh-aneh. Nah di sini Wak, Lian ini memang sengaja nggak menceritakan mimpinya itu karena dia tuh nggak mau teman-temannya ketakutan gitu. Orang ini aja udah takut kali kok. Dah lah tuh kan, hari demi hari pun berganti, Lian sama kawan-kawannya tuh masih juga mengalami kejadian mistis. Akhir-akhir itu mereka tuh jadi sering dengar suara-suara aneh gitu loh, macam suara keyboard berbunyi, macam ada orang yang ngetik padahal nggak ada orang. Terus suara benda jatuh sampai layar monitor mereka yang tiba-tiba nyala. Dan di titik itu tuh mereka sebenarnya mulai dihantui rasa takut Wak. Tapi karena memang gangguan itu bukan penampakan ya, itu kan cuma suara-suara aja. Mereka tuh nggak mau ambil pusing. Pertama, oh, cowok harus berani lah gitu kan. Nah ketika mereka sudah terbiasa dengan gangguan itu, si Lian ini yang ada jadi semakin sering Wak bermimpi sosok wanita yang sama. Si wanita berbaju hanbok putih tadi. Sampailah dia tuh dapat mimpi kayak sebuah petunjuk gitu loh Wak. Dimana pada suatu siang, nih siang hari nih ya, Lian itu lagi tidur. Dia mimpi. Di dalam mimpi itu Lian berada di tengah pedesaan asing, tapi dengan suasana malam hari Wak. Nah belum sempat dia mencerna keanehan itu Wak, Lian ini tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita cantik yang lagi-lagi memakai hanbok putih. Berlari nih Wak dari kejaran beberapa pria berseragam militer. Karena berlari dalam kondisi panik, si wanita itu tampak macam tersandung batu gitulah, terjatuh, terjerembab lah itu dia ke tanah kan. Nah naasnya sebelum berhasil menyelamatkan diri Wak, tentara yang ngejar dia tadi langsung nembak kaki kirinya supaya dia nggak bisa kabur lagi. Dan hanya dalam waktu singkat Wak, wanita itu pun langsung berhasil tertangkap, terus dibawalah ke suatu tempat nih sama si tentara-tentara itu. Nah melihat kejadian itu, aku tuh sebenarnya macam nggak bisa nahan diri buat ngikutin kemana langkah tentara itu pergi. Nah dia ini masih dalam mimpi ya Wak. Nah udah setelah beberapa saat berjalan, rupanya mereka membawa si wanita itu ke suatu bangunan yang tampak seperti barak militer. Sesampai di sana, tentara tadi pun langsung melepaskanlah itu semua pakaian yang menempel di tubuh wanita itu dengan kasar kali. Dan mohon maaf nih Wak, tubuh wanita itu macam digantung di tiang besi, terus ya kalian tau lah kelanjutannya kayak gimana kan. Di situ Lian bisa mendengar jelas bahwa wanita itu menangis histeris sambil berteriak minta tolong Wak. Nah mendengar teriakan itu Lian pun refleks ikut teriak juga dan meminta si tentara itu supaya berhenti. Tolong berhenti Pak ya. Tapi anehnya Wak, tidak ada satupun tentara yang menggubris perkataannya si Lian ini. Jadi Lian tuh macam nggak tampak sama mereka. Dan karena memang upaya itu tidak berhasil, ya udah Lian pun nggak bisa berbuat banyak lah selain menyaksikan wanita itu disiksa sampai akhirnya tewas. Nah dia, wah aku dapat penglihatan tuh di mimpiku katanya. Dan setelah melihat momen kematian si wanita itu, Lian pun mendadak terbangun dari mimpinya dalam kondisi udah basah kuyup kali, udah berkeringat kan. Peristiwa mengerikan itu pun membekas di pikirannya Lian Wak, dan membuat si Lian ini bertanya-tanya, kenapa aku selalu dimimpikan wanita ini? Dia ini siapa? Dia tuh mau ngomong apa? Mau ngasih pesan apa gitu kan? Dan barulah Wak di sini Lian itu sadar bahwa kisah wanita itu ternyata mirip ya kisahnya sama Han Miso yang sempat dibahas sama kawan-kawannya tempo hari itu si urban legend yang ada di kampus tuh baru ngeh di sini si Lian, apa jangan-jangan dia nih Han Miso ya? Tapi kenapa dia tuh terusan muncul di mimpi aku gitu kan? Nah meskipun dia takut Wak, Lian itu masih berusaha mengusir rasa takutnya dan menganggap kalau ya udahlah itu cuma mimpi aku aja, itu cuma bunga tidur aja, karena mungkin tanpa sadar aku mikirin si hantu tuh Nadia waktu dengar cerita kon-kon aku kan, makanya tebok-tebok mimpi gitu. Udah lah nih, nah setelah kejadian itu sesekali Lian memang masih Wak bermimpi sosok yang sama itu. Hingga di bulan Maret tahun 2020 Covid pun datang nih melanda Korea Selatan, dan kalian tahu sendiri kan kalau itu kondisinya chaos sekali sehingga ya udah pihak kampus Universitas K pun meliburkan seluruh mahasiswanya. Nah mendengar informasi itu Wak, Lian ini ternyata balik nih ke Indonesia dan menjalani perkuliahan secara online sampai dia lulus. Dan selama di Indonesia ini Wak, Lian itu udah nggak pernah lagi dimimpikan sama sosok wanita itu, udah nggak ada hilang. Semua berjalan normal tanpa ada gangguan apapun Nadia selama aku di Indonesia. Nah terus selang 2 tahun kemudian, tepatnya setelah wabah Covid itu mereda, Lian mau balik lagi nih ke Korea buat ngunjungin neneknya sekaligus juga untuk bernostalgia sama kawan-kawan kuliahnya itulah, si kawan mereka berempat. Ingat Wak ya, bapaknya si Lian kan memang orang asli Korea kan, makanya nenek kakeknya juga masih ada di Korea. Dah pergilah nih dia ke Korea lagi. Nah singkat cerita Wak, sesampai dia di Korea, Lian ini nggak langsung pergi ke rumah neneknya Wak, tapi dia ketemuan dulu nih sama kawan-kawan lamanya di sebuah restoran dekat Universitas K itu. Nah pas Lian udah nyampe di sana, rupanya Doji, Gunwo, dan juga si Indra udah nyampe duluan tuh di sana, tapi si Junghae kamar sekamarnya sama si Kevin nggak ikut ke pertemuan itu Wak, karena mereka lagi berhalangan lah. Junghae katanya lagi ada
acara keluarga, si Kevin masih balik kampung ke Selandia Baru. Meskipun nggak lengkap waktu itu, Wak, di pertemuan itu mereka berempat saling bertanya kabar tentunya dan mengobrol banyak hal. Termasuk lagi-lagi membahas tentang Yesus, sosok wanita yang sempat ngantuin mereka di asrama dulu tuh. Memang, Wak, kisah horornya jadi obrolan yang paling seru kali di tongkrongan dan akan terus mengulang, merantai nggak akan ada habisnya. Tuh dia, makanya kalian kumpulin semua kisah horor aku waktu nongkrong, kalian ceritakan. Lebih bagus lagi kalian suruh kalau nongkrong kalian yang belum dengar aku, tonton aku. Oke, lanjut. Dah, cerita lagi nih soal si hantu itu kan. Nah, di situ Indra, Doji, sama Gunwo pun cerita nih bahwa selama mereka balik ke rumah 2 tahun belakang gara Covid itu, mereka udah tidak pernah lagi mengalami gangguan mistis. Jadi memang gangguannya cuma pas mereka ada di asrama Universitas Katu aja, Wak. Nah, denger itu, kalian ngebatin dalam hati, oh berarti sama nih kayak aku nih. Aku juga nggak pernah lagi dimimpiin sama si sosok Hanmiso lagi. Dah nih, lega lah ini semuanya kan. Tapi sayangnya hal itu juga nggak berlangsung lama karena sepulang mereka dari reuni itu, gangguan mistis yang tadinya hilang tiba-tiba muncul lagi Nadia dan kembali lagi ngantuin gak aku aja semua. Nah, jadi ceritanya, Wak, malam itu Lian ini kan udah berada di rumah neneknya yang ada di Daejeon tadi kan. Lalu sekitar jam 10, Lian ini pergilah mandi gara dia gerah. Nah, pas dia lagi sampoan ini, Wak, di bawah shower kan, set. Air yang semula ngucur deras itu tiba-tiba mati. Dengan rambut dia masih penuh busa itu, Lian refleks nengoklah itu ke atas kepala kan. Nengoklah itu ke atas kepala. Nengoklah ngedongain kepalanya ke atas buat ngecek si showernya itu. Nah, pas dia nengok itu, Wak, disitulah si Lian ini nengok ada wanita pakai hanbok putih ya, lagi kayang itu dari langit-langit kamar mandi. Sambil dibuka mulutnya lebar-lebar terus tetesnya darah nada. Kayak gitu. Kena tuh badan aku, Nat. Nengok kejadian itu langsung menjadi lah si Lian, Wak. Diambilnya handuk, berlari dia keluar. Nenek, tolong aku, kata si Lian kan. Nah, nenek langsung denger, kenapa nak, kenapa, kamu kenapa, kata kayak gitu. Sebenarnya di sini tuh Lian pengen kali, Wak, cerita kejadian horor barusan ke nenek tuh, tapi nggak jadi. Ya nggak mau aku bikin nenek aku khawatir, Nat, ya kan. Udah mana ditinggal sama kakeknya di sini. Lian langsung bilang, udah nek, nggak apa-apa, aku cuma lagi kaget aja. Itu kenapa badanku kok berdarah-darah habis jatuh kok, Nak? Nenek panggil ambulan ya, kata nggak apa-apa nek, nggak apa-apa, ini tadi warna sampo-nya nih. Dan nenek nggak usah khawatir, masuklah nenek. Dah aku mau ganti baju abis ini gitu. Dan setelah berkali-kali meyakinkan bahwa si Lian ini baik-baik saja, sang nenek pun akhirnya percaya, Wak. Nah, selang beberapa saat kemudian Lian pun memberanikan diri, Wak, balik lagi lah ke kamar mandi untuk dimasukkannya lah itu semua rambutnya masih berbusa kok. Dan untungnya di sana Lian udah nggak nengok lagi, Wak, sosok yang kayang putih hanbok tuh udah nggak ada, udah hilang dia. Tapi meskipun sosok itu hilang, Wak, bukan berarti gangguannya juga berhenti di situ. Malam harinya Lian ini kembali bermimpi lagi sosok Hanmiso itu setelah 2 tahun berlalu. Dan kali ini dia muncul dengan wajah yang sangat-sangat mengerikan. Wajahnya lebam, matanya hampir keluar, dan tubuhnya penuh dengan luka. Di dalam mimpi itu, sosok itu menghampiri si Lian terus ngomong, halo Lian, masih ingat sama aku, katanya gitu. Dan setelah mendengar pertanyaan itu, Nadia, aku langsung terbangun. Terus waktu bangun tuh kepalaku sakit, sesakit-sakitnya sejadi, betul-betul sakit hebat kan, mencoba pecah. Nah, di titik ini, Wak, Lian ini udah mulai takut karena sosok itu tuh udah 2 kali muncul dalam rentang waktu 1 hari aja, iya kan? Waktu Lian mandi dia muncul, waktu malam hari dia muncul lagi, ya kan? Nah, kejadian itulah yang langsung bikin si Lian udah nggak bisa positive thinking lagi. Ini bukan sekedar bunga tidur aja nih, bukan sekedar mimpi, ini nih teror betul ini. Nah, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Wak, kali ini Lian nggak diam. Dia akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua pengalaman horornya ini kepada teman-temannya. Nah, keesokan harinya, Wak, Lian pun mengajak ketemu 2 temannya yang sama-sama tinggal di Daejeon, yaitu siapa? Si Gunwo sama si Junghae kan, berdua. Nah, setelah mereka bertemu, Lian pun langsung cerita lah itu semua tentang gangguan apa yang dialami sejak tahun 2019 lalu, Wak. Mulai dari dia sering dimimpiin sosok si Hanmiso tadi sampai ke kejadian di kamar mandi kemarin tuh. Dengar itu, Gunwo akhirnya ikut buka suara juga. Kalian tahu nggak? Beberapa hari lalu aku juga digangguin loh sama sosok hantu tuh. Digangguin kayak gimana kok? Kupikir kok aman-aman aja, kata si Lian kan. Nah, di situ akhirnya si Gunwo ini juga cerita kalau pada suatu malam ini dia mimpi dikejar-kejar sama wanita bergaun hanbok juga, Wak, dengan wajah yang menyeramkan. Dan ngerinya lagi, setelah kebangun dari mimpi itu, si Gunwo ini melihat sosok itu berdiri di hadapannya langsung. Belum sempat bereaksi apa-apa nih, sosok itu pun langsung menindih tubuhnya Gunwo sampai si Gunwo ini sulit bernapas. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Wak, Gunwo pun berusaha berdoa sebisanya hingga akhirnya sosok itu pun berhenti menindihnya dan udah hilang gitu aja. Si Gunwo juga diteror nih, ya kan. Nah, setelah mendengar pengalaman horor kedua temannya itu, si Junhae bilang, menurutku gangguan yang kalian alami ini udah nggak masuk akal lah, Wak. Mendingan kalian pergi aja lah ke orang pintar. Kebetulan kakekku ada kenalan nih, namanya kakek Boyong. Dia ngerti tuh hal-hal kayak gini, mau nggak kalian gua anterin, kata si Junghae kan. Sebenarnya di situ Liannya agak skeptis, Wak, dengan kemampuan dukun di Korea itu, apalagi di
di Korea ini kan nggak banyak orang yang paham sama hal-hal kayak gitu kan. Tapi karena dia nggak mau terus-terusan dihantui, ya udah akhirnya Lian mau lah, ya udah aku mau tapi kita kesana sama-sama ya. Iya, nanti aku temenin, nanti aku aja Indra sama Doji sekalian ya, kata gitu. Udah lah tuh, akhirnya mereka janjian lah ini pergi ke rumah kakek Boyong tadi, si dukun ini, pada hari Minggu pagi. Dan hari berganti hari, tanpa terasa waktu yang mereka tunggu ini pun telah tiba. Pagi itu Lian, Indra, Junghae, Doji sama si Gunwo, mereka berlima ini pergilah Wak ke rumah kakeknya ini, si kakek Boyong ini, dengan menaiki kereta api. Sesampainya di sana Wak, Lian dan juga Gunwo langsunglah itu menceritakan kejadian horor yang mereka alami kan berdua nih. Mendengar itu si kakek ini langsung bilang, kalian habis main Ouija ya? Sekarang barangnya mana? Katanya gitu. Tahu kakek ini? Iya kek, kebetulan ini juga saya bawa nih dalam tas saya, kata si Gunwo. Dibawa sama dia karena dia tahu pasti sumber masalah nih dari si Ouija itu kan. Dah kakek Boyong ini pun langsung lah ngomong lagi. Sebenarnya gangguan yang kalian alami ini terjadi memang ya karena Ouija itu banyak makhluk halus di kampus kalian yang ngerasa terpanggil karena kalian bermain mainan itu. Tapi dari sekian banyaknya makhluk, ada nih satu makhluk yang energinya paling kuat dan dia selalu mengganggu kalian. Dia adalah Hayan Royong, atau ya sosok wanita yang pakai hanbok putih itu. Wah, pantes, memang dia yang paling intens gangguin aku, kata Lian dalam hati kan. Lalu Lian nanyalah ke si kakek ini, terus kami harus kayak gimana nih kek? Kami udah bertahun-tahun ya diganggu sama si sosok itu, udah capek kek, dia juga udah main fisik, kata gitu kan. Kakek ini jawab, kalian hanya perlu membakar papan Ouija yang kalian pakai buat manggil dia sebelum matahari terbit ya. Dan juga pastikan abu bekas pembakarannya kalian masukkan ke dalam guci kremasi. Pokoknya perlakukan papan itu seperti kalian memperlakukan jasad manusia, kata gitu. Dan selain itu, Wak, kakek Boyong ini juga mengatakan bahwa dia itu ya udah hanya bisa membantu sebatas itu aja. Sisanya mereka harus melakukan pembersihan masing-masing. Jadi semacam ruqyah masing-masing dengan bantuan pemuka agama sesuai kepercayaan masing-masing juga, mulai dari ustadz, biksu, pendeta, pokoknya udahlah pemuka agama kalian lah. Nah, udah setelah mendengarkan saran itu, Lian sama keempat kawannya sepakat Wak untuk langsung dibakarnya Ouija di malam itu juga, nggak nunggu besok, malam itu juga. Dan setelah dibakar, mereka pun langsung menaruh abu sisa pembakaran itu di sebuah guci dan menyimpannya di rumah duka yang memang tidak jauh dari rumah kakek Boyong tadi. Mereka juga sempat tuh mendoakan Haminso supaya arwahnya tenang dan tidak bergentayangan lagi. Nah, selesai melakukan prosesi itu, Lian sama kawan-kawannya berpencar lah itu untuk mendatangi tempat ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Ada yang pergi ke vihara, ada yang pergi ke gereja, ada yang juga pergi ke masjid macam si Indra tuh. Sesampai di sana, Wak, mereka pun langsung melakukan pembersihan diri sampai tuntas dengan bantuan pemuka agama. Tapi nih, Wak, ya meskipun semua proses itu sudah selesai dilakukan, ternyata masih ada lagi satu kejadian horor yang menimpa si Lian. Ini belum selesai nih, Wak. Jadi ceritanya tuh malam hari nih setelah menjalani ritual itu, Lian ini lagi-lagi dimimpikan, Wak, didatangi lagi sama sosok Han Minso ini. Kalau biasanya dia memang menampakkan diri dengan wajah yang menceramkan, kali ini Han Minso ini muncul dengan menyunggingkan seutas senyum. Dibungkukkannya gitu badannya, dia senyum terus dia ngomong, "Kamsahamnida, Lian." Terima kasih Lian, katanya. Belum sempat si Lian ini jawab apapun, Lian tiba-tiba terbangunlah itu dari mimpinya. Dan sejak mengalami mimpi itu, Lian sama keempat kawannya udah nggak pernah lagi, Wak, dihantui sama si sosok Han Minso ini lagi. Dah selesai gangguannya di situ. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Lian dan juga teman-temannya ketika mereka tinggal di asrama. Dan sepertinya memang sosok Han Minso ini sudah mulai mengganggu mereka, khususnya si Lian ini, sejak dia ini diomongin di kamarnya Kevin waktu pertama kali itu, ya kan, sebelum main Ouija kan itu. Tapi itulah gangguan itu jadi makin ekstrim lagi setelah mereka betulan main Ouija yang jelas-jelas itu adalah permainan pemanggil setan, pemanggil arwah gitu kan. Jadi makin kerasa tuh, panggil lah sosok Han Minso ini, Nat, kurasa, kata siapa, kata si Lian. Dan sepanjang aku bawain cerita ini, Wak, aku nggak henti-hentinya merinding, apalagi waktu bagian Han Minso tewas gegara itu tuh loh, gegara digituin sama tentara Jepang mah. Kasihan kali ya. Kita doakan semoga arwah Han Minso sudah betul-betul tenang di sisi Tuhan dan sudah tidak lagi mengganggu mahasiswa di Universitas K itu. Amin. Mungkin ada juga awak di sini yang lagi kuliah di Korea Selatan pernah dengar nggak soal urban legend Han Minso ini? Kampusnya memang nggak boleh dibilang sama si Lian, tapi kalau misalnya kalian udah familiar, bagi juga pengalaman kalian di kolom komentar di bawah tanpa menyebutkan di mana universitasnya ya. Buat awak yang lagi kuliah di Korea Selatan, semangat, jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.